Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi ya, yang hubungannya sama elektronika, mekatronika, otomasi, mungkin juga alat ukur, fisika dan lain sebagainya. Maka pada kali ini kita akan membahas kali ini mirip seperti kemarin, yaitu pembahasan mengenai multimeter. Ada soal nomor 193 dan soal-soal yang lain bisa dilihat di link deskripsi di bawah. Ya tinggal diklik aja, nanti banyak soal sampai segini, hampir 200 ya, nggak terasa. Terima kasih yang telah setia menikmati channel ini ya, dan selalu mengkoreksinya sehingga bisa dijadikan sumber terpercaya. Kan ini bebas, ini yang mengkoreksi siapa silahkan, dan berharap semoga yang di channel ini juga benar semua sehingga juga bermanfaat untuk mencocokkan ya, istilahnya mencocokkan pengetahuan. Untuk mengukur tegangan wadah aki, di mana tegangan normalnya aki di kisaran 12 volt, maka posisi batas ukur yang sebaiknya dipilih adalah itu. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan dasar yang menggiring dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat aki kan ada berapa sel? Nah itu, dan ternyata tegangannya itu ya sekitar 12 ya. Kalau pengisian mungkin bisa 14 ya. Dan kurang lebih segitu 12. Nah, tapi intinya adalah apa? Kita bisa memberikan pengukuran yaitu 12. Teknik ini dipakai kalau kita sudah benar-benar tahu posisinya 12. Tapi kalau belum tahu ya kita menggunakan teknik lain. Nah kalau sudah tahu 12 ya berarti kisarannya nanti ya 12. Kita tahu fungsi batas ukur adalah, batas ukur ini adalah batas maksimal ya. Yang di sini sama di ini, di sini dan di sini ya. Nah kalau di sini ini dikalikan, batas disebut batas ukur memang ini sebagai pengali, bukan sebagai batas maksimal. Tapi kalau di DCV, arus beserta AC ini batas maksimal yang diukur. Misalkan ini ada 1000 ya, berarti batas maksimal yang diukur adalah 1000 volt saat posisi jarumnya di sini. Kalau ini 10 volt ya maksimal 10 volt saat posisinya di sini. Ini juga sama di sini. Tapi kalau yang di ohmmeter ini adalah berapapun hasilnya dikalikan 1 kilo dikalikan 10 kilo, karena ini ada pengalian. Kalau ini nggak ada pengalinya atau nggak ada huruf X depannya, maka ini batas maksimal yang diukur. Oke, kita mau menggunakan ini batas maksimal. Kalau ini udah tahu 12 volt, maka yang terjadi adalah kita milih yang 50 volt. Dengan batas 50 volt kita makanya aman. Aman kenapa? Nilainya 12, nggak sampai lebih ya gitu. Tapi kalau kita pilih 10, jelas nanti jarumnya gara-gara maksimal 10 di sini 12 ya sampai mentok ke sini, nanti bikin apa, rusak bisa. Mungkin juga jarumnya bengkok, atau kalau ini udah nggak kuat ya bisa rusak karena ini ada konversi arusnya maksimal. Nah itu kan nanti kan repot kalau rusak. Makanya harus diamankan segitu. Tapi kalau udah tahu 12 ya kita pakai 50, bagus. Nah, kenapa kok nggak 250? Nah sekarang kita bayangkan kalau 12 itu kan di sini kan nanti. Kalau batas ukurnya 50. Nah kalau batas ukurnya 50 berarti maksimal segini. Nah kalau batas ukurnya 250, maka sampai sini itu 250. Ini 250 ini ya. Nah kalau ini cuma 12 volt kan berarti seberapa? Ini 50. Ini bagi 5 segini tok. Agak susah dibaca ya. Kalau 1000 volt ya makin nggak kenal lagi. Wong segini aja kan berarti sudah. Kalau ini 1000, ini 800, 600, 400, 200, 100 di sini. Kalau 12 volt kan ya di sini, mepet lagi. Susah toh. Nah, makanya paling tepat adalah batas di mana dia batas mentok. 12 dicari batas minimal dan batas maksimalnya yang paling pas itu yang dipakai. Yang enggak melebihi. Nah, begitu. 50 jawabannya ya. Itu jawabannya kayak ini. Kita selesaikan ini dulu ya, 50. Sekarang ada tekniknya. Kalau kita belum tahu tegangannya yang diukur 12 itu ya, kita nggak tahu, cari acak aja. Ini misalkan ada tegangan baterai yang diparalel diambil dari suatu mainan gitu toh. Kok kita nyetrum gitu ya. Tegangan bisa AC bisa DC gitu ya, misalkan kayak gitu. Atau dari amplifier gitu yang menggunakan tegangan beda atau toa gitu ya, outputnya diukur gitu ketika teriak berapa gitu. Kita maka kalau pengen tahu itu kita coba ngukur dulu menggunakan tegangan maksimal sehingga multinya nggak rusak.
Ya kalau DC ke sini, kalau AC ya di sini gitu. Kalau arus ya di sini, tapi jangan coba-coba ya arus ya DC, karena nanti kalau batas maksimal sini harusnya harus hubung singkat, ini juga akan jeplak ke sana. Kita coba yang AC dulu. Karena hubung singkat kan kadang kalau ampernya ini sampai, ini kan cuma sampai 0,25 ampere, kita pakai adaptor yang 1 ampere itu aja dihubung singkat, nanti bukan bisa, kan harus ada beban kalau ampere, kalau enggak ya nanti hubung singkat bisa harusnya besar banget. Kita ulang lagi, maaf. Kalau kita mengukur nggak tahu tegangannya berapa, misalkan AC gitu aja ya, kita cari yang pengukuran maksimal. 750 kelihatannya nggak apa-apa nih, asal nggak ngukur tegangan menengah loh ya. Ini ketika kita ngukur kayak gini, cari yang maksimal dulu. Sudah nunjuk dikit di sini misalkan kayak gitu, kita kurang lagi. Nunjuk dikit di sini, tegangannya 750 itu berapa ya? Ini kali 3 berarti. 3 ini berarti bagi 3 hasil sini. Kali 3, maaf. Berarti ini kan 150. Berarti kan 150. Ini berarti kira-kira tegangannya 150 sampai sini. Ini berarti 50 10 ya sekitar 100-an. Masih belum bisa terbaca bagus. Coba diturunkan ke sini. Nah, ketika diturunkan itu mulai terlihat ininya nanti. Misalkan 100 volt. Maka ketika diturunkan ini dia munculnya di sini. Ya udah selesai. Ini ketemu 100 volt. Jangan nyoba diturunkan lagi. Kalau turun lagi kan ini 50. Dia akan muter sampai mentok-tok gitu nanti ya. Harus dilihat dia kira-kira berapa. Di sini waktu besarnya 250. Kira-kira 100. Dinaikkan lagi masih aman ini karena batas ukurnya segini. Nah, kalau ini sampai 50 diginikan ya nanti akan kayak gitu. Nah, tekniknya gitu ya. Kita nyoba dulu yang paling besar dulu ya, paling besar dulu batas ukurnya, baru yang mengecil gitu. Karena apa? Untuk mengamankan multimeternya. Kalau kita yang kecil dulu nanti tahu-tahu sudah jeplak ke sini, udah mentok ke sini, kita naik lagi bentok lagi akan susah. Jadi mendingan yang besar dulu, teknik untuk mengamankan multimeternya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini sampai melebar kemana-mana, karena ini menurut kami layak untuk disampaikan begitu. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bermanfaat silahkan di like, dan kalau ada soal bisa dikirim ke sini supaya kita bisa bahas bersama. Kita berusaha gitu ya, bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.